Alhamdulillah, thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahul ladzi la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ikhwatu iman jamaah Masjid Asy-Syakirin, a'adhanillah wa iyyakum, yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah yang masyaallah luar biasa, termasuk Allah menganugerahkan hujan yang nyaris hampir setiap hari. Tentunya kita harus senantiasa berhusnuzon. Insyaallah hujan ini memberikan keberkahan buat kita semua. Di samping itu tentunya seiring dengan semakin menurunnya kasus-kasus yang berkaitan dengan pandemi COVID-19, mudah-mudahan ini juga sebagai satu pertanda semoga musibah ini akan segera berakhir. Yang tentunya juga pada kesempatan ini kita berdoa kepada Allah, sekiranya ada saudara-saudara kita yang sedang sakit pada saat ini, semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya ada saudara-saudara kita yang tidak hadir pada saat ini dikarenakan sedang melakukan rihlah perjalanan, semoga perjalanannya menjadi perjalanan taat, rihlah taat yang akan bernilai pahala, sekaligus juga semoga dilancarkan segalanya dan bisa kembali ke tengah-tengah kita dalam keadaan selamat. Dan juga sekiranya ada saudara-saudara kita yang tidak hadir dikarenakan sedang menghadapi masalah yang sangat berat, kita doakan juga semoga mereka diberikan jalan keluar daripada permasalahan yang dihadapinya itu. Ikhwatu iman, a'adhanillah wa iyyakum, yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa kita berdialog, mencoba untuk mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan sirah nabawiyah, perjalanan kehidupan Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan semoga kita bisa menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam satu-satunya uswah kita. Ya, satu-satunya uswah kita, sehingga ya berkali-kali saya juga mengingatkan, setelah kita mempelajari, kita memahami, ya mudah-mudahan kita bisa juga mengamalkannya, menjalankannya. Ya, sehingga ya insyaallah kita berupaya untuk betul-betul ya berittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya dalam hal ibadah tapi juga
seluruh hidup dan kehidupan kita, termasuk juga muamalah dan juga akhlak beliau yang tentunya subhanallah, manakala kita mampu mencontoh akhlak beliau luar biasa sekali. Ya, dan ini memang perlu proses, tapi selama kita berproses untuk mencoba terus sedikit demi sedikit, insya Allah ya itu juga akan menjadi satu hal yang positif. Baik ikhwatu iman adhanillah wa iyyakum yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam ini saya ingin kembali menyampaikan satu hal yang wallahu alam ikhwatu iman sempat atau tidak melihat kembali, ya ada dalam tanda kutip upaya-upaya untuk ya yang lalu saya pernah sampaikan istilahnya tahrif, membelokkan ya pemahaman-pemahaman kita selama ini, khususnya yang berkaitan dengan sosok Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selama ini kita sudah mafhum, dan mafhumnya itu mafhum yang sifatnya memang berdasarkan dalil-dalil yang qat'i. Nah, ini ada beberapa hal yang seperti yang pertemuan yang lalu saya sudah sampaikan juga ya. Ya, yang disampaikan oleh orang yang sama yang ternyata banyak sekali itu ya. Apa yang disampaikan oleh beliau itu yang sifatnya itu adalah mencoba membelokkan, yang ternyata dari apa yang beliau sampaikan setelah ditelusuri ya itu ada dua hal itu. Yang pertama dalam rangka ya sekarang sedang tren ya mengindonesiakan Islam gitu loh ya. Jadi nanti akan muncul bahwa Islam Indonesia gitu loh ya, yang memang luar biasa gitu. Jadi akan dihapuskan tuh istilah Islam dari Arab sana tuh akan dihapuskan gitu loh. Jadi Islam itu Indonesia lah gitulah, atau yang dikenal dengan istilah Islam Nusantara gitu ya. Atau sekarang sedang juga digalakkan itu dengan istilah moderasi beragama, itu kan ya, menempatkan Islam yang moderat, yang sebetulnya memang kalau mengambil kepada istilah yang aslinya betul, ya wasatiyatul Islam gitu ya, Islam yang wasatiyah, yang kalau dimaksudkan dengan istilah ini adalah Islam itu sebagai penengah gitu ya dalam kehidupan ini, di tengah-tengah ya kan agama-agama yang lain, tapi sebagai penengahnya itu nggak boleh nantinya juga harusnya ya Islam itu dengan identitasnya yang sebenarnya ya. Nah, ini juga yang harus juga kita cermati hal-hal yang seperti ini. Yang kedua, kecenderungannya juga adalah nantinya apa yang beliau sampaikan itu akan sama dengan apa yang difahami oleh orang-orang di luar Islam, khususnya orang-orang orientalis gitu. Yang mana mereka berupaya juga untuk melakukan hal yang sama, bagaimana membelokkan pemahaman umat Islam itu sehingga nanti seperti apa yang mereka inginkan gitu loh. Ya, seperti apa yang mereka inginkan. Seperti berkaitan dengan sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di samping memang ya kan buat kita satu hal yang harus kita yakini sosok Rasulullah dengan hal-hal yang sangat luar biasanya ya kan. Tapi juga tidak boleh berlebih-lebihan. Semuanya rujukannya adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga jangan juga kita merendahkan gitu loh, ya kan? Jangan juga merendahkan. Nah, ini yang harus juga ditekankan. Nah, sehingga ada satu hal yang ingin juga pada kesempatan ini saya sampaikan, karena lagi-lagi ini berkaitan dengan masalah sirah juga gitu loh. Karena kalau sudah berbicara sosok Rasulullah, itu hubungannya dengan sirah gitu ya, dengan perjalanan kehidupan Rasulullah. Itulah. Nah, kali ini adalah hal yang berkaitan dengan, saya yakin kita semua sudah paham selama ini. Ya, kan sifat kenabian itu ada berapa yang selama ini kita pahami? Ada apa? Siddiq, amanah, tabligh, fatonah, ya, ada 4 tuh, ya. Nah, fatonah artinya apa? Pintar atau cerdas? Pintar atau cerdas, ya. Lebih tepatnya adalah cerdas, ya.
Sebab nanti kita akan ketemu dengan kata-kata alim. Orang yang berilmu, yang cenderung ini adalah yang dimaksud dengan yang pinternya gitu, ya kan? Tapi fatonah itu ya lebih kepada cerdas sebetulnya, ya, cerdas, ya. Sehingga bahkan ya kalau ada lagi istilah yang lain itu yang juga artinya adalah cerdas, al-qiyas, ya, itu juga cerdas ya. Yang pernah beberapa kali saya sampaikan berkaitan dengan apa? Ketika Rasulullah kan ditanya, ya mal aqyas, siapa itu yang disebut dengan orang yang cerdas? Ya, sebelumnya ditanya dulu berkaitan dengan afdalul mukmin, siapa itu yang utama orang yang beriman, gitu kan? Jawaban Rasulullah ketika ditanya siapa orang-orang yang beriman itu adalah apa? Ahsanul khuluq. Jadi seutama-utama orang yang beriman itu adalah orang yang akhlaknya luar biasa gitu loh ya. Jadi keimanan itu sangat ditentukan oleh akhlaknya, ya kan? Bahkan sebelum kita ya kan berilmu, akhlak terlebih dahulu yang harus didahulukan gitu ya. Nah itu. Dan baru beliau bertanya kepada para sahabat itu tentang al-aqyas, ya kan, tentang orang yang cerdas. Nah, ternyata jawaban Rasulullah itu orang yang cerdas itu kan bukan yang IQ-nya tinggi, bukan, ya. Bukan yang pendidikannya tinggi, ya. Mungkin kita berasumsi tadinya seperti itu. Ternyata kan kata Rasulullah apa? Aqyas itu. Aktsaruhum lil mauti dzikra. Ya kan? Orang yang cerdas itu ternyata adalah mereka-mereka yang banyak mengingat kematian gitu loh. Ya kan? Ini kayaknya kan nggak nyambung gitu loh, ya kan? Ya, sepertinya kan nggak nyambung gitu loh. Apa hubungannya kecerdasan dengan mengingat kematian gitu loh? Ya, bahkan kalau saya sampaikan di depan katakanlah apa karyawan-karyawan kantor gitu ya, mereka berasumsi kita gimana kecerdasan itu bisa dihubungkan dengan mengingat kematian sehingga nantinya ya dalam bekerja pun kita harus selalu ingat kematian gitu ya. Gimana kita bisa produktif, gimana kita bisa kompetitif gitu loh ya kan. Kalau ya selalu yang diingatnya adalah kematian gitu loh. Nah subhanallah ya. Ternyata setelah dijelaskan mereka baru menyadari gitu ya. Bahwa justru memang betul. Bahwa yang cerdas itu adalah yang seperti itu. Nah aplikasinya seperti apa? Nah itu akan berbeda-beda nantinya ya kan. Dalam tataran kita sebagai seorang pekerja gimana tuh yang namanya ingat mati gitu kan. Subhanallah, ternyata luar biasa gitu ya. Ya. Kemudian ditambah lagi wa ahsanuhum lima istidada ya kan? Dan mereka juga mempersiapkan gitu loh. Ya. Mempersiapkan untuk bekal setelah kematian gitu kan. Nah, ini subhanallah. Ya. Ini definisi cerdas gitu kan. Yang ternyata ya subhanallah, kira-kira kalau definisinya seperti ini kita udah termasuk yang cerdas atau belum nih, gitu kan? Ya kalau akias itu ya. Padahal dalam prakteknya sehari-hari kita lebih banyak ingat hidup apa ingat mati? Betulnya lebih banyak ingat hidup ya. Nah itu subhanallah. Nah itu akias juga ada ya. Nah, tapi kembali lagi fatonah juga adalah kecerdasan gitu ya, cerdasan ya. Nah yang menarik yang saya katakan tadi berkaitan dengan upaya membelokkan itu adalah kan ada sifat Nabi lagi yang lain apa? Yang disebut dengan ummi, ya kan? Ummi. Selama ini pemahaman kita arti ummi itu apa? Hah? Kenapa? Ummi itu apa? Kalau iya betul. Kalau dari istilahnya asal katanya ya, itu kan itu dari ya, dari ibu gitu loh ya kan. Tapi ketika kita mendengar kata-kata ummi selama ini yang dinisbatkan kepada sifat khususnya Nabi Muhammad, apa tuh yang selama ini pernah kita dengar? Bahwa Nabi Muhammad adalah seorang yang nah, disilahkannya gitu ya, buta huruf katanya ya. Buta huruf ummi itu. Ya. Kenapa? Karena itu dari sisi bahasa, ya kan? Jadi kenapa diambil dari kata-kata ibu, ya kan?
Karena berkaitan dengan pendidikan itu, ya ibulah yang sangat menentukan gitu loh, ya kan? Tentang pendidikan seorang anak, ya kan? Makanya dibilang apa? Yang namanya ibu itu madrasatul ula itu ya. Apa? Sekolah pertama itu adalah seorang ibu, itulah. Makanya sebetulnya soal pendidikan itu tanggung jawab penuh adalah orang tua, ya. Lembaga pendidikan itu hanya sebagai, ya kan, perantara untuk, ya kan, tercapainya keinginan orang tua itu memberikan pendidikan kepada anak. Sehingga kalau yang namanya pendidikan itu nggak sinkron antara yang diberikan di sekolah dengan di rumah oleh orang tua, sehebat apapun pendidikan yang diberikan kepada anak, maka, ya kan, belum tentu bisa menghasilkan sesuatu seperti apa yang diharapkan. Ya. Makanya lingkungan rumah juga penting gitu ya. Contoh misalkan kami kawan-kawan yang pernah tahu ya pesantren Albina ya, yang di mana Karawang, Cikampek sana Karawang. Itu mereka mempunyai kebijakan apa? Libur sekolahnya itu berbeda dengan libur sekolah-sekolah yang lain. Coba kira-kira kenapa begitu? Kenapa begitu? Karena ada kekhawatiran kalau bareng dengan sekolah yang lain, ketika dia pulang ke rumah, gitu kan, kumpul lagi dengan yang belum tentu kan kawan-kawannya itu juga ya sekolah di tempat yang memiliki pendidikan yang sama, gitu loh ya kan, muatannya dengan yang mereka berikan di pesantren itu. Sehingga khawatir ketika mereka kembali ke rumah, ya ketemu lagi, ya termasuk juga dengan apa yang dilakukan di rumah gitu kan. Bahkan kalau misalkan, umumnya kan sekarang, kalau sekolah libur dibarengi dengan, ya kan, kantor-kantor juga libur gitu kan. Jadi orang tuanya libur gitu. Nah ini ternyata subhanallah berkaitan dengan masalah pendidikan itu juga gitu loh ya kan. Nah itu, jadi kembali lagi bahwa ibu, ya kan, sebagai aktor, aktris utamanya lah soal pendidikan anak itu. Nah sehingga kenapa diistilahkan ummi gitu kan? Karena pendidikan anak itu akan sangat tergantung oleh apa yang dilakukan oleh ibu. Ya. Nah tapi dalam konteks yang lain, ketika kita mendengar kata ummi, ya kan? Ummi itu ya dipersepsikan bahwa ummi itu adalah khususnya berkaitan dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan Rasulullah itu adalah berkaitan dengan keadaan masyarakat pada saat itu di situ gitu loh. Ya kan, keadaan masyarakat di situ pada saat itu. Nah, sehingga kalau digambarkan dengan masyarakat ketika Nabi Muhammad itu dilahirkan, yaitu yang namanya masyarakat Arab pada saat itu khususnya di Makkah, orang-orang kafir Quraisy, musyrikin Quraisy, ya mereka ya seperti yang sudah kita bahas ketika di awal-awal kan ya, belajar tentang sirah, bagaimana keadaan kota Makkah pada saat itu, ya kan? Itu kota Makkah pada saat itu termasuk daerah atau satu komunitas yang secara pendidikan itu terbelakang. Secara pendidikan itu terbelakang, ya. Karena dilihat dari peta politik pada saat itu yang sangat luar biasa dari konteks pengetahuan dan lain sebagainya itu adalah Persia, Romawi gitu kan ya. Tapi ini Arab ini termasuk yang terbelakang pada saat itu. Terbelakang. Makanya ada istilah jahiliyah gitu kan. Zaman kebodohan gitu. Itu jahiliyah. Ya, makanya kalau kita baca itu ya surat di Al-Baqarah yang setelah surat ayat kursi itu kan. Ya, itu kan kelanjutannya ya. Ada di situ A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu ya, yang menunjukkan Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, ya kan? Allah lah yang menjadi wali bagi orang-orang yang beriman, yang mengeluarkan dari dhulumat, ya kan? Kejahiliahan kepada terang benderangnya. Tapi kebalikan, walladzina kafaru awliya'uhumut taghut
yukhrijunahum minan nur ila dzulumat. Kebalikan kalau orang kafir itu, ya kan? Justru mereka dari terang benderang malah jadi, ya kan, dzulumat, jadi gelap gitu loh, ya. Nah itu menggambarkan kondisi pada saat itu gitu loh. Nah itu, ya. Nah jadi ini. Nah jadi kembali lagi, ummi itu adalah identik dengan keadaan bangsa Arab pada saat itu. Nah keadaan bangsa Arab pada saat itu memang dikenal dengan pendidikannya yang masih terbelakang, ya. Nah sehingga sebetulnya ummi ini artinya adalah tidak bisa membaca dan tidak bisa berhitung, itulah, ya. Nah di sini ada perbedaan pendapat lah, ya kan. Apakah termasuk tidak bisa menulis dan tidak bisa berhitung, ya. Apakah tidak termasuk membaca juga? Gitu kan, ya. Nah itu. Nah di sini ada sedikit perbedaan gitu. Kenapa? Karena ada rujukan yang lain juga, ya kan? Ketika Rasulullah menyampaikan berkaitan dengan bagaimana cara menghitung hari dalam konteks kalender Hijriyah. Ya, pernah dengar ya? Kata Rasulullah gini, inna ummatun ummiyatun. Nah, ini. Bahwa sesungguhnya umatku saat ini, nah disebut dengan ummiyatun, adalah umat yang ummi. Nah kemudian dijelaskan oleh Rasulullah tuh, apa yang dimaksud dengan ummi itu. Kata Rasulullah, la naktubu wa la nahsubu. Ummi itu adalah, ya kan, tidak bisa menulis dan tidak bisa berhitung. Itulah, ya kan. Nah tapi di sini juga konteksnya, ya, jangan kita mengeneralisir tidak bisa berhitungnya semua berhitung. Kenapa? Karena nanti akan dihubungkan juga dengan, ya, kalau tadi saya sampaikan bahwa keadaan bangsa Arab pada saat itu, khususnya orang-orang musyrik Quraisy di Makkah, ya kan, mereka kan sebetulnya profesi utamanya itu adalah berdagang, gitu loh. Sehingga pertanyaannya, masa sih orang dagang nggak bisa ngitung, gitu loh, ya kan? Nah itu nanti kan ada kontradiktifnya seolah-olah gitu ya. Nah, masa sih gitu loh, ya kan? Orang berdagang nggak bisa ngitung gitu loh, ya kan? Nah, tapi kalau ditanya lagi, apakah orang dagang itu harus pendidikannya tinggi? Harus nggak? Kayaknya nggak juga harus gitu ya. Mohon maaf kalau kita lihat tuh, ya kan? Warung-warung Tionghoa, Cina kan anak-anak udah masih kecil aja udah disuruh jaga warung, padahal belum sekolah. Tapi udah bisa belum dia ngitung? Udah, ya kan? Mereka itu sudah bisa ngitung, ya, sebelum mereka masuk sekolah itu. Ya, sehingga begitu masuk sekolah udah jago-jago juga gitu kan. Karena udah biasa ngitung uang gitu kan ya, seperti itu. Nah ini, jadi memang akan ada pemahaman yang seperti itu. Sehingga memang kalau berkaitan dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah ini, ya kan, la naktubu wa la nahsubu itu, kalau naktubu secara umum ialah difahami tidak bisa menulisnya, ya kan? Karena bicara menulis itu perlu memang dipelajari gitu ya. Tapi kalau nahsubu berhitung, ya tidak harus selalu melalui sekolah gitu loh, ya kan? Nah, jadi yang dimaksud dengan nahsubunya ini, makanya berikutnya kata Rasulullah di situ dijelaskan apa yang dimaksud dengan tidak bisa berhitungnya, ya kan? Sehingga Rasulullah menjelaskan pada saat itu berkaitan dengan apa? Asyahru hakadha wa hakadha, kata Rasulullah, ya kan? Maka Rasulullah menjelaskan bahwa dalam konteks kalender Hijriyah yang namanya 1 bulan gitu loh, ya kan? Asyahru hakadha wa hakadha. Rasulullah sambil berisyarat, ya kan? Sambil berisyarat. Yang pertama kata Rasulullah, ya kan? 29. Ya kan? Sambil berisyarat begini. Ya kan? Itu enggak disebutkan dalam bentuk lafaznya, tapi berisyarat. Tapi sahabat yang meriwayatkan hadisnya menyebutkan begitu. Isyaratnya itu adalah yang pertama adalah 29. Itu kan ya. Yang kedua sambil berisyarat juga gitu ya. Gimana? Begini gitu kan ya. Yang pertamanya 29. Yang kedua berisyarat dengan 3 kali begini, berarti salasin 30. Ya, berarti 30 hari. Nah, di sini ya kan menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan nahsubunya itu adalah berkaitan dengan yang sifatnya tentunya teknologi gitu loh, yang sangat tinggi. Ini kan berkaitan dengan
perhitungan hari dalam sebulan dalam konteks kalender Hijriah gitu loh. Ya. Nah, sehingga kan dijelaskan itu akhirnya dalam hadis-hadis yang lain. Misalkan khusus berkaitan dengan datangnya bulan Ramadan dan akhirnya bulan Ramadan gitu kan ya. Bahwa ya kan kalau untuk menentukan akhir bulan sebelum Ramadan apa? Sa'ban gitu ya. Mau masuk bulan Ramadan ya kan? Sebutkan begitu. Ya kan? Apabila tidak bisa melihat gitu kan ya, fa in gumma, tidak bisa melihat hilal yang menandakan awal bulan ya kan, maka sempurnakan ya kan, disempurnakan harinya itu jadi 30 begitu. Nah itu dijelaskan seperti itu. Nah dengan penjelasan seperti ini subhanallah akhirnya kan ya ditemukanlah yang namanya ilmu hisab khusus berkaitan dengan bagaimana cara menghitung ya kan, menghitung hari ya dalam kalender Hijriah. Nah walaupun kan di kita sampai sekarang masih terjadi perbedaan. Ya sering terjadi ya, yang 29 atau 30 gitu. Karena ada yang masih hanya menggunakan istilahnya hisab hakiki, pokoknya dengan perhitungan. Ya kan? Sementara yang lain lebih kepada juga melihat kepada ru'yah, ya kan? Melihat gitu loh ya kan. Karena memang hadisnya kan seperti itu. Ya kan? Nah itu. Nah ini contoh yang seperti itu. Ya jadi dari hadis ini ya kan memperkuat tadi pemahaman bahwa yang dimaksud dengan ummi itu adalah memang ya istilahnya enggak istilah kita apa? Enggak makan bangku sekolah lah gitu, ya kan? Karena memang pada saat itu tidak ada sekolah yang secara formal gitu loh, ya kan? Nah, hanya memang ada yang memahami dengan istilah buta huruf gitu loh. Buta huruf. Nah, ini yang sempat saya katakan tadi, ya kan, diungkap kembali istilah buta huruf ini, gitulah. Buta huruf. Ya. Kenapa sih kok Nabi kita Rasulullah ya kan dinisbatkan dengan sifat yang seperti itu gitu loh, ya kan? Kenapa? Padahal dia kan seorang Rasul, seorang Nabi, ya kan? Seolah-olah ya kalau kita sekarang mendengar istilah buta huruf seperti apa, gitu kan? Sepertinya rendah lah gitu ya. Bodoh terbelakang begitu loh. Nah itu. Nah ini. Jadi ada yang mencoba untuk ya kan mengangkat kembali permasalahan ini. Memang di satu sisi betul ya kan. Kita juga nggak mau ketika sifat ummi ini ya kan dinisbatkan kepada Rasulullah sehingga dikesankan itu bahwa ya bodoh, tertinggal dan lain sebagainya gitu loh. Itu kalau pemahaman kita sekarang berkaitan dengan buta huruf tadi gitu ya. Walaupun secara eksplisit tidak ada yang juga secara pasti menerjemahkan soal ummi itu adalah buta huruf. Ya, lebih kepada tadi lanak tubuh walanah subuh gitu kan ya. Tidak bisa menulis, tidak bisa berhitung. Itu ya. Nah itu. Nah ini yang sedang coba diinikan, ya kan? Tapi lebih dari itu yang dipersoalkan ini adalah ya pertama istilahnya yang dikhawatirkan gitu ya kan, image-nya bahwa nabinya orang Islam itu bodoh, terbelakang gitu kan ya. Nah seperti itu. Nah ini yang kedua, beliau ini yang menyampaikan gitu ya, mencoba untuk mengungkap hal ini bahwa bukan hanya istilah ya buta hurufnya, tapi juga buta huruf yang diartikan ya bahwa tidak bisa menulis dan tidak bisa berhitung, itu juga salah. Gak mungkin katanya gitu ya, gak bisa menulis gitu loh. Nah, sehingga beliau ini mencoba ya kan mengutip tentang sirah. Ya tentang sirah. Ada beberapa yang beliau kutip. Yang pertama adalah berkaitan dengan peristiwa ketika Rasulullah menerima wahyu yang pertama. Surat apa? Surat Al-Alaq, ya kan? Itu kan terjadi di Gua Hira, gitu loh ya kan? Nah, beliau mengatakan bahwa apa yang terjadi di sana itu, ya kan? Nggak mungkin itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu nggak bisa baca. Gitu loh, ya kan? Padahal kan jelas kan,
ayatnya tuh. Kan yang pertama turun ayat 1 sampai ayat 5 kan. Ya kan? Dimulai dengan Iqra, gitulah. Dimulai dengan Iqra. Dan hampir semua mayoritas, ya kan, tafsir-tafsir itu mereka ketika membahas tentang ya ayat yang pertama turun ini, Iqra ini, surat Al-Alaq itu, mereka di situ selalu menyertakan hadis berkaitan dengan apa yang terjadi pada diri Rasulullah pada saat itu. Ya, ketika malak Jibril, ya kan, bertemu dengan Rasulullah dan menyampaikan surat Al-Alaq ini yang diawali dengan Iqra. Itulah. Nah itu kan dari begitu banyak tafsir, mereka selalu menyampaikan hadis yang disampaikan oleh Siti Aisyah. Ya, bagaimana Rasulullah itu menceritakan ya setelah peristiwa itu, itulah. Kan diceritakan oleh Siti Aisyah di situ, ya, bahwa ya aku didatangi oleh itu malak Jibril itu kan. Kemudian apa? Aku diminta untuk membaca Iqra. Lalu apa kata Rasulullah? La taqra, aku nggak bisa baca, gitu loh. Aku nggak bisa baca. Itu jelas hadisnya menyebutkan seperti itu, gitu loh. Bahwa aku nggak bisa baca. Nah ketika jawaban pertama seperti itu, lalu oleh malak Jibril itu dipeluk Rasulullah kan. Dipeluk. Nah, sampai di situ digambarkan dalam hadisnya sampai kelelahan dan tenang kembali gitu. Nah, kemudian diminta lagi Iqra. Nah, dalam satu hadis yang disebutkan hanya 2 kali, hadis yang lain menunjukkan sampai 3 kali gitu loh. Diminta untuk Iqra sampai dipeluk lagi karena nggak menyatakan nggak bisa baca gitu loh, ya. Nah, barulah setelah itu ya disambung Iqra apa? Bismi rabbikal ladzi khalaq, gitulah, ya kan? Dan seterusnya sampai ayat yang kelima, gitulah, ya kan? Nah, setelah pelukan itulah Rasulullah bisa, ya kan, mengulangi apa yang disampaikan oleh malak Jibril itu. Nah, dari sini kan para ahli tafsir semua menafsirkan bahwa betul Nabi Muhammad itu nggak bisa baca, ya kan? Sementara apa yang disampaikan oleh malak Jibril dan bisa diulang oleh Rasulullah itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipastikan menandakan bahwa Rasulullah bisa baca, gitu loh. Ya kan? Kita tadi misalkan contoh, ya, anak-anak kita kan umur berapa tahun? 2 tahun, 3 tahun, mereka udah bisa diajak untuk hafal Al-Quran. Ya, paling enggak juz amma yang surat-surat pendek gitu kan. Ya kan? Tapi kalau ditanya mereka udah bisa baca belum? Belum. Gitu loh, ya kan? Mereka belum bisa baca. Tapi udah bisa mengulangi apa yang kita ucapkan. Bisa nggak kita menyimpulkan bahwa anak kita ini sudah bisa baca? Bisa nggak? Ya kan? Belum bisa kita. Apalagi bahasa Arab, ya kan? Gitu loh, ya kan? Gitu loh. Logikanya kita biasa belajar memberikan pelajaran bahasa Indonesia kepada anak-anak kita gitu kan ya, dari semenjak mereka kecil. Nah ini, tapi oleh yang bersangkutan ini disampaikan, nggak mungkin Allah ya kan memerintahkan kepada malaikat Jibril sesuatu yang Allah nggak tahu gitu loh. Masa Allah nggak tahu bahwa Nabi Muhammad nggak bisa baca? Kalau istilah Sunda kok kekeh, kok bersikeras? Nyuruh malaikat menyampaikan suruh baca gitu loh. Ya. Nah inilah yang menurut beliau itu nggak mungkin. Ya kan? Allah itu nggak tahu bahwa Nabi Muhammad itu nggak bisa baca. Ya kan? Ya pastinya kalau perintahnya Iqra, pasti Allah sudah tahu bahwa Nabi Muhammad itu bisa baca gitu loh. Jadi begitu kesimpulannya. Nah ini argumentasi yang pertama yang beliau sampaikan seperti itu. Gitu loh. Jadi Nabi Muhammad itu bisa baca. Ya kan? Nabi Muhammad itu kalau istilah kita sekarang well educated lah. Pendidikannya cukup gitu loh. Ya walaupun beliau menyampaikan, ya kan? Ya betul, beliau itu mengakui bahwa dari semua kitab sirah menggambarkan kehidupan bangsa Arab pada saat itu memang keterbelakangan gitu kan ya. Sehingga beliau mengistilahkannya apa? Kalau istilah sekarang nih misalkan kita punya anak yang IQ-nya tinggi.
ya kan? IQ-nya tinggi. Kira-kira kalau disekolahkan di sekolah biasa bisa nggak? Gitu loh. Kalau anak kita yang IQ-nya tinggi, kan banyak tuh ya, yang misalkan usia SD tapi dia sudah paham yang untuk pelajaran-pelajaran SMP. Kalau dia disatukan dengan dengan yang lain yang katakanlah IQ-nya biasa aja di sekolah yang sama, mungkin dia akan biasa juga. Nah, yang seperti ini kan harus ada sekolah khusus gitu loh, untuk yang IQ-nya tinggi. Nah, beliau mengistilahkan begitu. Jadi Nabi Muhammad ini sudah diberikan pendidikan gitu loh. Tapi pendidikan yang khusus. Ya, siapa yang memberikan pendidikan itu? Itu tadi, kalau untuk anak yang IQ-nya tinggi ada sekolah yang khusus. Nah, beliau mengatakan Allah lah yang punya sekolah khusus itu. Nah, ini Allahu a'lam, ya kan? Tapi jangan kita membayangkan bahwa ada sekolahnya gitu kan ya, ada pendidikannya. Jangan juga kita seperti itu. Nah, beliau bersikeras mengatakan seperti itu, gitu loh. Yang pertama tadi soal nggak mungkin Allah nggak tahu, ya kan? Sehingga menyampaikan sesuatu yang bertentangan dengan keadaan Nabi Muhammad. Yang kedua, secara tadi bahwa Rasulullah itu kan punya sifat fatonah, sifat cerdas, ya kan? Bertentangan dong dengan sifat uminya ini yang dikatakan apa tadi? Ya, tidak bisa menulis dan tidak bisa berhitung gitu loh, ya kan? Jadi bertentangan gitu loh. Nah itu. Kemudian disampaikan juga alasan yang lain, ya kan? Itu kan bahkan dia Allahu alam apakah ini seloroh atau serius katanya, ya kan? Bahkan ada tuh yang menyampaikan katanya Malak Jibril pada saat itu memperlihatkan tulisannya bukan dengan ungkapan lisan katanya. Sambil kata beliau apa? Mana mungkin coba menggambarkan seperti itu? Orang pada saat itu belum bisa bikin kertas, belum ada teknologi kertas. Ini Allahu alam lah ya, penyampaian seperti itu. Dan kita juga memang tidak membayangkan begitu, bahwa Malak Jibril itu menyampaikannya sambil seperti kalau kita memberikan pelajaran kepada anak kita, ya kan? Kalau sekarang ada whiteboard gitu ya, ada pakai kertas gitu, ya nggak seperti itu, ya kan? Seperti tadi bahwa ketika kita memberikan, ya kan, kepada anak kita yang belum usia sekolah, mengajak mereka untuk menghafal, kan nggak juga dengan tulisan, nggak mungkin, orang dia belum bisa. Paling kan dengan mengulang-ulang dengan ucapan itu kan, ya. Betul ya Pak ya? Saya kan suruh Bismillahirrahmanirrahim, dia ulang gitu kan, ya seperti itu. Nah, tapi kata beliau itu, wah itu ada yang menyampaikan seperti itu dengan kertas katanya. Berarti apa? Nabi Muhammad udah bisa baca tuh. Nah itu, Masya Allah. Nah yang berikutnya juga yang beliau sampaikan adalah berkaitan dengan apa? Nah ini juga berkaitan dengan sirah nih. Beliau menggambarkan satu peristiwa ketika perjanjian Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriah, ketika Rasulullah, ya kan, ingin melaksanakan umroh. Ya kan dicegat tuh, ya sebelum masuk kota Makkah di daerah yang namanya Hudaybiyah. Kalau ihwatu iman sekalian, ya kan, yang udah melaksanakan umroh tuh suka diajak tuh tur. Hudaybiyah itu tempat yang biasanya di situ ada banyak peternakan unta. Ya kita bisa sekalian minum susu unta di situ, Hudaybiyah. Nah masih ada tuh tempatnya tuh, ada semacam masjid kecil tapi sudah hancur di situ. Dari tempat itulah konon katanya dulu terjadinya perjanjian Hudaybiyah itu. Nah dalam perjanjian Hudaybiyah itu kan diuraikan ya bahwa nggak bisa untuk masuk kota Mekah di tahun yang sama, boleh tahun depan, ya kan? Tapi dibatasi 3 hari, ya. Kemudian banyak lagi perjanjian yang lain. Nah yang beliau tekankan di situ, yang menurut asumsi beliau adalah, ya kan, bahwa dengan hadis yang disampaikan di situ, itu coba menunjukkan bahwa Rasulullah itu sudah bisa menulis, sudah bisa membaca tulisan, gitu loh. Nah dibuktikan oleh beliau karena apa? Nah kan ketika terjadi perjanjian itu, di akhir perjanjian itu disebutkan, ya kan, yang membuat perjanjian ini dari kalangan umat Islam adalah Rasulullah, disebutkan Muhammad Rasulullah. Nah ini kan nggak disetujui oleh orang-orang musyrikin Quraisy Makkah. Mereka nggak mau ada tulisan Rasulullah gitu.
Karena mereka nggak mengakui, sehingga bentuk kerjasama pun mereka nggak mau kerjasamanya dengan Muhammad yang pakai Rasulullah, gitu kan? Ceritanya tuh dalam perjanjian Hudaibiyah itu. Nah, sehingga akhirnya ya Rasulullah mengalahkan. Nah, ini strategi yang sangat luar biasa. Nah, sehingga oleh Rasulullah ya kan minta kepada Ali bin Abi Thalib, gitu loh, ya kan? Untuk apa? Mengganti itu dengan Muhammad bin Abdullah, ya kan? Muhammad ibnu Abdullah, ya. Nah, dari sini kata beliau, ya kan, itu menandakan bahwa, ya, Nabi Muhammad bisa membaca itu, gitu loh, ya kan? Bisa membaca tulisan itu, walaupun kan dalam sirahnya Ali bin Abi Thalib sempat bersikukuh, nggak mau. Sampai kapanpun saya tidak akan merubah ini, gitu kan, tadinya kan. Sampai kapanpun katanya. Saya tetap mau menulisnya, tapi kata Rasulullah enggak, dah. Ya kan? Nah, di situ beliau mengutip bahwa loh, ketika Rasulullah memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk mengganti, menghapus, ya kan, kemudian mengganti Rasulullah dengan Ibnu Abdullah, berarti di situ Rasulullah tahu tuh ada tulisannya, gitu loh. Berarti dia bisa baca, gitu loh, ya kan? Kalau dia nggak bisa baca, nggak mungkin dia tahu di mana posisinya itu. Nah, disinilah lagi permainan hadis ya dan permainan kata-kata, gitu loh, ya. Permainan hadis dan permainan kata-kata yang sekali lagi tadi ditahrif, dicoba untuk dibelokkan, gitu loh. Ternyata, ya kan, kalau kita baca lagi. Saya baca di situ ada pendapat, ya kan, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau adalah pengarang kitab Bulughul Maram, ya kan? Kata beliau berkaitan dengan hadis ini ada dua hal yang harus difahami. Yang pertama, ketika Rasulullah, ya kan, ketika Rasulullah meminta kepada Ali bin Abi Thalib untuk menghapus tulisan Rasulullah dan mengganti menjadi bin Abdullah, di situ bukan Rasulullah yang melihat sehingga dianggap bahwa Rasulullah bisa membaca itu, tapi dalam hadisnya di situ ada disebutkan fa'arahu, istilahnya. Fa'arahu itu artinya apa? Tunjukkan, gitu loh. Ya, Rasulullah minta kepada Ali bin Abi Thalib, tunjukkan mana yang tulisan Muhammad Rasulullah, gitu. Ya kan? Sementara kan tadi menurut beliau itu apa? Rasulullah udah langsung tahu, nunjuk, ya kan? Ini nih yang harus dirubah. Sehingga beliau berkesimpulan itu Rasulullah bisa baca, gitu loh. Ya kan? Rasulullah bisa baca. Nah, padahal kalau menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau mengatakan itu kalimatnya itu minta kepada Ali bin Abi Thalib untuk ditunjukkan mana yang tulisan itu. Nah, setelah ditunjukkan, saya tanya, kalau yang nggak bisa baca ditunjukkan tuh, yang itunya, paham nggak dia? Kalau ditunjukkan pasti benar, gitu kan? Ditunjukkan, bukan dia sendiri yang langsung baca. Ya, nah itu. Kemudian yang kedua juga kata beliau apa? Di situ, ya kan? Setelah tadi dibilang bahwa Rasulullah bisa mengetahui di mana tulisan itu. Yang kedua, merubahnya itu katanya Rasulullah yang nulis. Gitu loh. Rasulullah yang nulis, ganti tadi Muhammad Rasulullah diganti jadi Muhammad ibnu Abdullah atau bin Abdullah. Nah, ternyata, ya kan, ini lagi permainan kata-katanya. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, kata beliau apa? Tuh lihat, di situ memang ada kata fakataba, gitu loh. Fakataba Rasulullah. Nah, istilah fakataba itu bukan berarti Rasulullah yang menulis, tapi Rasulullah meminta kepada Ali bin Abi Thalib untuk setelah menghapus tulisan Rasulullah diganti dengan bin Abdullah, gitu loh. Ya, jadi Ali bin Abi Thalib semua yang menulis itu, bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini juga, ya kan, yang menjadi argumentasi beliau, ya, bahwa
ya kan, dengan berdasarkan peristiwa ini yang dalam sirah dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah atau umroh qadha, karena kan itu umroh yang tertunda yang baru bisa dilakukan di tahun berikutnya, di tahun ke-7 Hijriah itu kan. Itu peristiwa itu. Nah, beliau mengambil itu yang menjadikan hujahnya, ingin menunjukkan bahwa itu loh Nabi Muhammad bisa, ya kan, bisa membaca, bisa menunjukkan tulisan itu dan bisa sekaligus menulis, merevisinya gitu loh. Masya Allah, gitu kan. Ya, ternyata kan terbantahkan oleh keterangan-keterangan yang lain gitu loh. Nah ini, jadi ihwatu iman adhanillah wa iyyakum insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini hal-hal yang ada satu kekhawatiran nanti kalau katakanlah kita digiring untuk memahami seperti itu, ya kan? Khawatir ini justru yang diharapkan oleh mereka-mereka yang di luar Islam. Karena ternyata saya membaca juga, ya kan, artikel berkaitan dengan bagaimana pendapat mereka, orang-orang orientalis itu, dalam buku-buku mereka. Ternyata kan banyak sekali tuh buku-buku yang berkaitan dengan sosok Nabi Muhammad yang ditulis oleh orang-orang orientalis. Ada yang mereka menulis secara jujur, ya kan? Bagus itu, kalau secara jujur, objektif, ilmiah lah. Gitu loh, ya kan? Seperti ada satu buku yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu, ya kan, seorang pemimpin muslim yang, ya kan, tidak menjadikan perang itu dalam rangka ekspansi, penjajahan gitu loh. Enggak, dia menyatakan begitu. Kan bagus tuh yang seperti itu kan, pendapat-pendapat yang seperti itu. Tapi banyak juga, Masya Allah, mereka-mereka yang menulis itu, aduh, ya kan, sangat-sangat mengkhawatirkan lah. Nah, ini juga setelah saya coba cari artikel-artikelnya, mereka juga memahami seperti itu, ya kan, bahwa nggak mungkin Nabi Muhammad itu tidak bisa menulis, ya, tidak bisa berhitung seperti yang diistilahkan dengan ummi itu, ya. Buktinya apa? Bahkan kata mereka apa, ya kan? Buktinya bahwa Nabi Muhammad itu sebetulnya mereka menginikannya, menyampaikannya berkaitan dengan apa? Nabi Muhammad dari kecil udah diajak dagang, ya kan? Udah diajak dagangnya jauh sampai ke Syria, Sam, Syria sana. Di sana tuh bahasanya aja udah beda katanya. Ya kan? Gimana dia belajar itu gitu. Sama mereka digiring seperti itu. Nah, ini kan khawatir, ya kan? Kalau ada dari kita umat Islam yang juga, ya kan, menyamakan pemahaman yang seperti itu. Khawatir juga diajak ke situ. Yang kedua, kenapa mereka nih orang orientalis bersikukuh Nabi Muhammad itu nggak mungkin, nggak bisa menulis, ya kan, nggak bisa membaca, ya kan, nggak mungkin, ya. Buktinya apa? Dari apa yang dia sampaikan, khususnya Al-Quran, gitu kan ya, itu kan menceritakan tentang kitab-kitab yang terdahulu, ya. Berarti Nabi Muhammad juga udah belajar tentang kitab-kitab yang dulu, gitu loh. Coba kan mereka membayangkan seperti itu. Ternyata tujuannya apa? Mereka menyampaikan hal yang seperti itu. Tujuannya agar rupa-rupanya, ya, mereka juga sebetulnya kecewa dengan kitab-kitab yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani itu. Ya, yang dua kitab itu bagi mereka sekarang itu yang dipegang itu sudah yang sifatnya istilahnya rekonsiliasi. Ya, ada perbaikan-perbaikan. Sudah tidak original lagi. Itu loh, ya kan? Nah, sehingga kalau mereka menyampaikan bahwa Nabi Muhammad, ya, dia sebetulnya pandai, bisa baca, bisa menulis, ya kan, seperti itu. Dengan alasan tadi bahwa yang dijadikan rujukan untuk Al-Quran ini adalah kitab-kitab terdahulu. Berarti Nabi Muhammad belajar tentang kitab-kitab terdahulu. Berarti ada kemungkinan nantinya Al-Quran pun bisa dilakukan hal yang sama seperti mereka melakukan terhadap Taurat dan Injil. Coba bayangkan kalau sudah seperti itu. Jadi nanti mereka berharap kalau, ya kan, persepsi umat Islam itu, ya kan, dirubah yang tadinya, ya kan, meyakini bahwa umminya itu betul, ya kan, tidak bisa menulis, tidak bisa berhitung, ya kan. Nah, kalau dirubah menjadi bahwa Nabi Muhammad itu bisa membaca, bisa menulis, nanti diharapkan Al-Quran ini juga bisa dilakukan
rekonsiliasi. Coba bayangkan kalau nanti Al-Quran ini dirubah seperti itu. Nah ini kan satu hal yang mengkhawatirkan kalau sama ini antara persepsi yang dibangun ini dengan juga apa yang selama ini disampaikan oleh orang-orang orientalis itu. Gimana jadinya coba nanti, gitu kan ya? Nah itu, oleh karena itulah, udah Isya ya? Aduh, Masya Allah. Ya kesimpulan terakhirnya, ya bagi kita percaya dengan sifat ini. Ya kan? Dengan sifat ini. Karena apa? Baik tadi hadis ada, Al-Quran juga ada, ya kan silakan nanti buka tuh surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua, ya kan di situ jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Ya kan? Bahwa dialah Allah alladzi, ya kan, ba'atsa yang mengutus, ya kan, fil ummiyina, pada kelompok mereka itu, orang-orang musyrik itu yang ummi, rasulah, seorang rasul minhum, dari kalangan mereka gitu loh. Dari kalangan mereka. Jadi dari kalangan orang-orang yang ummi itu juga gitu loh. Nanti buka juga surat Al-A'raf 157 158. Sama juga di situ dijelaskan, ya. Sehingga kesimpulannya memang betul memiliki sifat itu, tapi jangan kita mempersepsikan, ya kan, sifat itu sifat yang jadi jelek gitu loh. Justru itu, ya kan, menjadi sesuatu yang sangat luar biasa kalau dilekatkan pada diri Rasulullah, karena nanti berkaitan dengan turunnya wahyu Al-Quran ini. Ya, kalau dia digambarkan tadi bahwa Rasulullah itu sudah tahu kitab-kitab sebelumnya, ya kan, sehingga dipersepsikan nanti Al-Quran ini adalah bikinan dari Nabi Muhammad gitu loh, ya kan. Nah itu, jadi bagi kita tetap meyakini itu, ya. Mudah-mudahan kita tidak akan terbawa untuk tadi ya berubah kita ya, walaupun dikemas dengan hal yang sangat luar biasa itu. Ya, mungkin kalau diistilahkan buta hurufnya ya kan, itu kalau mau direaktualisasikan masih oke lah ya istilah buta hurufnya. Tapi memang kalau Nabi Muhammad tidak bisa menulis, tidak bisa berhitung, itu jelas ada keterangannya yang seperti itu. Justru itulah yang menjadi, ya kan, keluar biasaannya itu berkaitan dengan apa-apa yang disampaikan kepada Rasulullah. Karena jelas yang disampaikan kepada Rasulullah itu adalah semua dari Allah, bukan dari dirinya sendiri. Nanti coba buka surat Muhammad, ya kan. Ayat yang kedua di situ juga ada disebutkan wa huwal haqqu mir rabbihim. Semua adalah kebenaran yang datangnya dari Allah, ya. Nah, jadi ini saja ihwatu iman, adanallahu wa iyyakum, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya kan apa yang saya sampaikan ini sedikit lah mungkin. Silahkan dibaca lagi nanti berkaitan dengan hal ini. Sehingga insya Allah dengan kita mempelajari sirah, kita memiliki satu pandangan yang benar tentang sosok Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Baik itu yang menyangkut sesuatu yang dalam pandangan umum adalah sesuatu yang sifatnya dianggap kurang, padahal itu justru keistimewaan, ya kan. Maupun juga jangan berlebih-lebihan sesuatu yang memang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan baik dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya tolong dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Masih banyak lagi keterangan yang lain. Sehingga sekali lagi, insya Allah dengan kita mengkaji tentang sirah, semakin kuat keyakinan kita tentang ittiba kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.